masuk dalam potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, mengawali dan memberkati ibadah kita. Amin. Nama Tuhan, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah di rumah Tuhan, walaupun dengan cuaca yang kurang mendukung, tetapi kita percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, satu-satunya yang kuandalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi katakan Bapak Ibu
sekalian, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya sandaran kami, Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami pengharapan Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, untuk mengawali tahun 2023 ini Tuhan, kami mau bersandar kepadamu, kami mau berserah penuh dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kami, seperti janji Tuhan yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami pegang teguh itu ya Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Walaupun dengan jumlah yang sedikit, walaupun dengan cuaca yang kurang mendukung, tetapi kami percaya semuanya boleh terjadi itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang dalam perjalanan, Engkau hantarkan mereka di tempat ini dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya ya Tuhan. Hindari mereka dari segala kecelakaan, segala kondisi Tuhan, mungkin dalam keadaan banjir Tuhan. Kami percaya semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami boleh akhirnya nanti. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh pelayan yang terlibat pada hari ini, yang mengambil bagian. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Engkau lindungi, Engkau sertai. Biarlah semua apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan semuanya berasal daripada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi bagian, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami lebih dekat dengan Tuhan. Terlebih Tuhan, iman kami diteguhkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ibadah kami. Berkati kami semua, kuduskan kami semua. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bertahta, yang berkuasa di tempat ini. Segala kuasa yang ingin mengganggu, yang mengambil bagian kami dalam ibadah ini, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Tuhan saja yang berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya ke-9. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita akan bacakan secara responsoria. Saya awali dengan ayatnya yang ganjil, dan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian ayatnya yang genap. Nanti di ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-9, kita akan bacakan secara bersama-sama. Bapak Ibu sudah temukan semua? Amin. Baik, saya akan awali di ayatnya yang ganjil. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati,
tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu dengan masing-masing, bahkan orang fasik di luarnya Tuhan malapetaka. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh itu pun dikendalikan dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Mari kita sama-sama di ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, di awal tahun ini saya yakin dan percaya kita semua punya harapan dan punya kerinduan di tahun 2023 ini. Banyak rencana di dalam hati kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mari kita bersorak-sorak memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan bersuka di dalam Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Suka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita tukar lagi pujian kita untuk Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, sebab Tuhan Yesus selalu setia di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku
satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tiga, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita disesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Amin Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Kita ulang lagu ini dari awal Bapak. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita ulang lagu dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah
jagaku sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2022. Terbukti bahwa Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Karena kami ada sampai saat ini, wujud nyata kasih-Mu luar biasa kepada kami. Engkau sudah memberkati baik pekerjaan kami, baik usaha kami, rumah tangga kami. Dan hari ini kami ingin melangkah, ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah di tahun 2023 ini, dengan iman, dengan pengharapan, dengan keyakinan kami kepada Kristus, bahwa terang Kristus akan menyinari dan akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bersabdalah ya Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus kami mohon penerangan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat Natal, selamat Tahun Baru ya. Itu ya, kita semuanya sukacita karena kasih setia Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Kita selama tahun 2022 kita sudah dipelihara Tuhan sesuai dengan pujian tadi. Ya, pertanyaannya, ada rasa syukur enggak kita kepada Tuhan? Itu pentingnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita semuanya untuk membuka di dalam Yohanes, Injil Yohanes ya, pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Baik, kita akan baca sama-sama ya. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil nanti
ayat 19 kita baca sama-sama ya. Maaf, ya benar ayat 19. Ya. Jadi Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 19. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian seorang adalah sah. "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." 1, 2, 3. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau kiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini di masuk tahun 2023 adalah terang Kristus memberi hikmat. Jadi terang Kristus yang akan memberi hikmat. Sebagai umat Tuhan, kita harus menyadari betapa pentingnya hidup di dalam terang Kristus itu, karena Dialah yang akan memberikan hikmat kepada kita semuanya. Dengan hikmat kita dapat mengatur segala sesuatu dengan baik. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14, di mana Salomo memberikan sebuah pemahaman, sebuah perenungan kepada umat Tuhan. Kalau dia ingin terus-menerus hidup dekat dengan Tuhan, maka dia harus minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan hikmat itu kepada manusia. Sesuai dengan Matius 7 ayat 7, "Mintalah maka kamu akan diberikan, cari maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu." Kita berdoa, kalau nggak berusaha kayaknya ya Ibrani 11 ayat 1, doa tanpa perbuatan pada hakikatnya omong kosong, itu ya. Jadi tindakan itu, usaha itu penting, dan itu harus kita lakoni. Di tahun 2023 ini kita harus minta hikmat, minta petunjuk Tuhan, minta kekuatan Tuhan, sehingga apa yang ingin kita buat, apa yang ingin kita rancang, apa yang ingin kita dapatkan itu sesuai dengan koridor Tuhan. Kenapa? Karena kita minta kepada yang jelas, yaitu kepada Tuhan. Yang kedua adalah yakinilah bahwa Tuhan adalah sumber segala hikmat,
pengetahuan, Tuhan menjadi sumber inspirasi baru bagi umatnya. Amsal tadi mengatakan, ya, Amsal 7 ayat 1, Amsal 1 ayat 7 itu jelas mengatakan sumber pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Sumber hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dengan hikmat kita dapat melakukan segala sesuatu. Nah, hari ini kita ingin melihat, ya, terjadi sebuah perdebatan antara Yesus dengan orang Farisi. Orang Farisi ini orang-orang pinter-pinter, ya, orang teologi semua, menguasai Alkitab, jago betul itu ya, menguasai benar. Antara teori dengan praktek itu jomplang, itu ya. Di media sosial hebat kelihatannya, jago kelihatannya, tapi hasil di lapangannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dengan bukti yang dia buat di lapangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang Farisi ilmiahnya luar biasa, pintarnya luar biasa, makanya dia mudah menghakimi orang lain. Yang dihakimi atau yang dia sampaikan itu semuanya bersumber dari pengetahuan, tidak bersumber daripada praktek kenyataan. Makanya dia menghakimi Yesus. Ya, Yesus mengatakan itu ya, Yesus berkata kepadanya, jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang aku sendiri. Jadi orang Farisi menghakimi, ya lo kira-kira gitu. Udah tinggal di daerah banjir, dibilang kagak banjir, kan gitu. Dan Yesus katakan daerah Bandengan itu memang sering banjir, gitu ya. Tapi orang Farisi bilang kagak banjir. Kenapa? Dia bilang nggak banjir. Nah itu, karena saya tinggal di Bandengan, dia bilang gitu. Yesus cuma sekali lewat, padahal Yesus katakan di daerah Bandengan itu terkadang banjir, kadang enggak. Nah gitu. Dia bilang enggak. Kira-kira demikian bahasa sederhananya. Jadi apa yang dilihat, apa yang disampaikan oleh orang Farisi tidak sesuai, sedangkan Yesus menyampaikan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa yang dia alami, yang dia lihat, yang dia rasakan. Itu pentingnya. Kita sebagai umat Tuhan, jangan kita berbeda dari yang kita kita rasakan dengan yang kita sampaikan. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang seterusnya itu mengatakan bahwa umat Tuhan harus senantiasa melakukan sebuah permohonan yang disertai dengan keyakinan, karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang diurapi, dan Tuhan sendiri akan menolak orang-orang sombong. Itu jelas dikatakan oleh Mazmur Daud dalam Mazmur pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Jadi inti daripada apa yang dikatakan oleh Daud, ketika seseorang itu memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, yakinilah apa yang dia minta, lakukanlah. Setelah dia yakin, pertama dia minta, dia yakin, lalu dia melakukan. Itu pentingnya. Di tahun 2023 ini kita minta, kita memohon kepada Tuhan sesuai dengan Matius 7 ayat 7. Kita minta kepada Tuhan, ya, kita minta kepada Tuhan, ya, permintaan itu dengan keyakinan, dengan harapan kita supaya ada perubahan. Maka kita harus bekerja dan berusaha. Sebagai pelajar harus belajar dengan serius, baik dia sebagai siswa maupun dia mahasiswa, karena tantangan ke depan itu sangat-sangat besar. Kalau Indonesia sudah maju, keberadaannya bukan kayak begini lagi. Sistemnya sudah berubah, aturannya sudah berubah.
Kalau era sekarang oke lah, ya. Indonesia masih boleh dikatakan masih masa-masa penjajakan ingin maju, ya. Indonesia masih negara berkembang. Akan marah ke maju udah kelihatan. Pertanyaannya, generasi penerus apakah harus berdiam diri terhadap perkembangan dan perubahan itu? Tentu harus melakukan banyak perubahan demi perubahan dan meningkatkan. Oleh karena itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12-9 kita akan melihat ada beberapa hal itu, ya. Perkataan Yesus, akulah terang dunia, sesuatu yang sangat berarti, ya, yang akan diterangi oleh Kristus. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah semangat hidup, dan yang ketiga adalah kita dituntut untuk taat kepada firman Allah, taat kepada aturan Tuhan. Kalau kita taat yang disertai dengan kejujuran, ketulusan apapun yang kita kerjakan, ya yakinilah berkat Tuhan itu selalu ada. Amin. Jadi kuncinya itu adalah taat, jujur, tulus di mata Tuhan. Karena yang dilihat oleh Tuhan adalah hati kita, pikiran kita, kesungguhan kita, keseriusan kita. Kalau kita sudah mencela-mencela, waduh, repot itu. Kemarin saya memimpin perjamuan kudus. Kalau di gereja tempat saya melayani itu malam tahun baru itu perjamuan kudus. Jadi saya memimpin perjamuan kudus di Bekasi bagian utaranya, di ujungnya, lumayan dekat, ya. Waktu saya dari Jumat persiapan sampai Sabtu pagi persiapan untuk kemarin dan persiapan untuk hari ini. Pagi-pagi ditelepon oleh ketua yayasan. Ketua yayasan ini adalah agamanya Buddha. Dia bilang, "Shalom Pak Pendeta." "Shalom." "Ada apa nih Pak? Bapak bisa datang nggak di rumah saya? Sekaligus Bapak mimpin ibadah. Bapak kan tahu saya agama Buddha, tapi saya kepingin Bapak mimpin renungan sampai doa di rumah saya, dan banyak yang hadir Pak." "Jam berapa?" saya bilang ini. "Jam 7 malam." "Waduh Pak, nggak bisa saya." "Kenapa nggak bisa Pak?" "Saya ibadah di Bekasi, mimpin perjamuan kudus, dan minggunya di Jakarta Utara." "Oh begitu Pak." "Iya." Terus gimana?" "Oke, solusinya," saya bilang, "ada majelis ketua sinode gereja, nanti saya telepon dia untuk hadir di sana, gereja GKJ. Ketua sinodenya Pak Yordanus, saya telepon dia, "Pak, mohon maaf nih ganggu." "Kenapa Pak Pendeta? Bisa nggak datang di rumah ketua yayasan ini? Dia tadi pagi nelpon saya, minta hadir, mimpin doa, mimpin renungan." "Oh begitu?" "Iya." "Kenapa Pendeta?" "Saya nggak bisa, saya udah jadwal harus mimpin perjamuan kudus di Bekasi Utara lagi." "Oke, kalau begitu saya datang Pak." Haleluya, ya. Jadi organisasi itu di yayasan itu yang Kristen hanya 3 orang. Saya, Pak Yordanus, dengan Pak Yosep namanya. Yang lain itu Buddha semua, Konghucu, Buddha Konghucu. Jumlah komunitasnya itu ada 480 kakak. Berapa ribu orang tuh? Banyak gitu ya.
Nah, dia ngundang, akhirnya puji Tuhan berjalan dengan baik itu ya, sekalipun saya tidak bisa hadir. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu dalam pembacaan ini apa sih tanda-tanda ya orang-orang yang disebut anak terang itu? Yang disebut kita ini adalah orang-orang yang telah diterangi oleh Kristus. Yang pertama adalah dia sudah ditebus oleh Kristus dari kegelapan. Karena terang Kristuslah yang merubah konsep dia. Paulus sangat tegas berbicara kepada jemaat Efesus pasal 5 ayat 8. Jadi terang Kristus yang merubah manusia itu dari kegelapan kepada terang Kristus. Itu yang dimaksud. Jadi Kristuslah yang merubah cara hidupnya, sikap hidupnya, ya, keteladanannya. Jadi Kristus yang merubah itu dari gelap menjadi terang, dari nggak benar menjadi benar, dari nggak jujur jadi jujur, ya, dari yang nggak beres jadi beres, ya, dari yang malas akhirnya jadi rajin, yang tadinya malas berdoa sekarang jadi rajin berdoa. Tadinya malas ke gereja karena alasan, waduh jauh Pak, suka banjir, tadi saya hampir selutut air di depan gereja, ya, jadi basah nih celananya bawahnya semua. Nah itu, jadi orang itu kadang dia lebih melihat sesuatu yang menjadi alasan, ya, tetapi tidak melihat bagaimana dia memiliki sikap, memiliki hati untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah tanda-tanda orang yang disebut anak terang itu dia selalu berjalan mengikuti Kristus. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-46. Di situ jelas dikatakan. Jadi dia selalu mengikuti ya apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang diterangkan oleh Kristus, dia ikuti dengan baik. Ya, dia ikuti, dipahami, dimengerti baik-baik. Ya, seorang penulis buku, ya, kayak Pak Matius, Pak Pendeta Paran kan penulis buku, ya. Jadi orang penulis buku itu kan dia detil sekali, kalimat demi kalimat. Saya seorang orang tua murid, ya. Jadi saya lupa namanya, tapi marganya saya masih ingat. Dia Simanjuntak, Dr. Simanjuntak. Dia ngambil S3-nya di ITB, S1-nya di STT Jakarta, S2-nya di UI, S3-nya di ITB. Dia katakan begini, Pak, saya kalau menulis teori kalimat itu, kalau saya tulis di buku itu bisa tebalnya itu ratusan lembar bisa. Tapi kalau bicara seperti Bapak, menyampaikan seperti yang Bapak khotbahkan, saya nggak bisa itu Pak. Oh begitu Pak? Iya. Yang saya tuangkan itu tidak sama. Terkadang yang saya sampaikan itu, yang saya ucapkan itu, oh masa sih? Nah itu sering kali. Tapi nggak tahu nih Pak Matius, itu ya Pak Pendeta Paran sih, karena udah sering khotbah, dia selalu mengatakan Pak Simanjuntak, Pak gimana caranya? Bapak kalau tampil bisa. Itu dia bilang, Pak bisa nulis nggak? Sebenarnya saya nggak bisa nulis buku, memang belum tahu caranya sih Pak Matius ya. Kalau udah tahu memudah itu kayaknya. Itu saya masih belum tahu triknya. Kata orang sih ada triknya itu, cara menulis. Itu bisa dituangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Yesus adalah terang dunia. Tadi dikatakan kita dituntun terus-menerus berjalan mengikuti Kristus, dan yang berikutnya selalu memandang kepada Kristus adalah sumber utama dalam hidup kita. Lalu selalu membawa kabar berita, kabar kesukaan, kabar baik itu kepada banyak orang. Jadi terang Kristus, kekuatan Kristus ada di dalam diri kita, itu yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Kabar yang perlu kita sampaikan bukan berarti kita harus membawa Alkitab itu dimanapun kita berada, ya. Tetapi yang harus kita bawa adalah kesaksian hidup kita. Jangan menghakimi. Orang Farisi ini menghakimi kerjaannya. Pinter sih pinter, hebat sih hebat, kelihatan hebat, tapi menghakiminya jago. Itu, ya lo sih kurang doa katanya. Gitu. Dia nggak tahu di rumah dia berdoa, masuk kamar, tutup pintu, doa, berlutut, menyerahkan hidup pada Tuhan. Dan ketemu ibu, bapak, tolong bantu, dan ya lu kurang doa. Padahal di rumah dia udah berdoa, langsung dihakimi oleh orang lain. Kenapa? Karena orang melihat dari luarnya saja. Itulah Farisi era zaman sekarang ini. Orang paling mudah menghakimi, paling gampang menghakimi, paling gampang sekali menyampaikan atau berita hal-hal yang kurang baik itu kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang Kristus telah menyinari hidup kita. Kita diingatkan jangan sampai kita tergolong orang-orang Farisi. Tuhan mau supaya kita benar-benar memiliki pemahaman tentang firman Tuhan, memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi kita dituntut untuk membuktikan pengetahuan firman Tuhan itu kepada masyarakat, kepada lingkungan di mana Tuhan menempatkan hidup kita. Pesan Tuhan hari ini kepada kita, terang Kristus telah menyinari hidup kita di tahun 2023 ini. Tuhan mau yang pertama kita harus melandasi segala sesuatu dengan keyakinan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Yakin bahwa kita berbuat dan bertindak sesuai dengan aturan Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki iman. Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kita memiliki keyakinan yang kokoh, tidak mudah goyah, apapun orang mengganggu gak akan mungkin. Saya akhir-akhir ini suka nonton YouTube ketika dialognya Presiden Republik Indonesia. Di kancah internasional dia menggunakan pidato bahasa Indonesia, nggak peduli mau lu jago ke bahasa Inggrisnya, nggak peduli. Itu dia ingin melihat identitas Indonesia di mata dunia internasional. Nggak mau pusing dia. Inilah, itu namanya orang mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh. Apa kata orang, bodoh amat. Yang penting dia ingin memperlihat ke dunia internasional bahwa yang dia sampaikan itu sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Betul. Dunia mengakui akhirnya. Dunia ingin mengakui kita sebagai anak-anak Tuhan apabila kita mempunyai nilai yang sangat-sangat militan. Kokoh, kata Paulus, kuat, jangan dikit-dikit udah nyerah, gelisah. Itu ya, waduh susah bener hidup ini. Aduh
Aduh, kok tetangga saya kayak begini? Aduh, orang gereja kok kayak begini? Ya, pengurus gereja kok begitu? Ya ilah. Jangan hal yang seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tanamkan. Yang pertama adalah memasuki tahun 2023. Tadi saya sudah katakan, pertama harus yakin. Keyakinan yang kokoh dibangun dengan kekuatan Allah. Yang kedua, memiliki iman yang tidak mudah goyah. Yang ketiga adalah selalu menaruh harapan. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berarti, sesuatu yang akan kita dapat di tahun 2023. Itu yang terpenting. Jadi kesimpulannya adalah bahwa terang Kristus telah merubah kita. Terang Kristus telah memperbaiki kita, supaya kita memiliki sebuah pemahaman yang baru, harus dilandasi dengan keyakinan, iman, dan pengharapan kepada Kristus. Dengan hikmat Tuhan, saya percaya jemaat, siapapun kita yang setia, yang terus-menerus melakukan firman Allah, pasti diberkati oleh Tuhan di tahun 2023 ini. Amin. Bapak Ibu, ya mungkin hari ini, kok hari ini saya pakai jubah kayak begini gitu ya. Pak Pendeta Paran 3 kali nelpon, Pak Pendeta jangan lupa hari Minggu tanggal 1 mimpin perjamuan kudus. Oh iya, siap Pak Pendeta. Kemarin ditelepon lagi, jangan lupa Pak Pendeta, iya gitu. Nah itu, kalau di gereja kami, kalau memimpin perjamuan kudus dia harus pakai jubah putih. Kalau acara kematian itu harus jubah hitam. Ya, Jumat Agung jubahnya hitam. Lalu kalau dia memberkati jemaat yang menikah, itu jubahnya putih. Hari Minggu biasa Advent itu jubahnya coklat. Nah, itu ini pakai saya tiap minggu begini. Jadi udah tahu kalender gereja kami udah seperti itu. Sesuai dengan kalender gereja ya, apa yang ada gereja kami, bukan gereja secara keseluruhan. Nah, itu ya dipatuhi. Jadi ada simbol-simbolnya semua. Kiranya firman Tuhan yang sederhana hari ini membekali kita sehingga kita semakin kuat, semakin diberkati di dalam mengarungi di tahun 2023. Bersama dengan Kristus kita pasti bisa. Amin. Tuhan memberkati. Cawan minum yang diberkati ini adalah lambang persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Minumlah. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami telah melaksanakan tata aturan gerejamu, melaksanakan perjamuan kudus. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, kuduskanlah program kami, sehingga apa yang kami rancang, apa yang kami buat, dan apa yang akan kami lakukan di tahun yang baru, kami percaya dengan keyakinan pengharapan kami kepada Kristus, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kami. Berkati setiap kami yang hadir, hamba-Mu Pak Pendeta Paran sekeluarga dimanapun beliau berada. Tuhan lindungi, pelihara, tibakan dengan sukacita. Dan kami semuanya hari ini boleh melayani perjamuan kudus.
Kami bersyukur hati kami telah dikuduskan Tuhan. Pikiran kami, semuanya organ tubuh kami telah dikuduskan, ditahirkan oleh kemuliaan dan kuasa-Mu. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi kita ulang lagi dari awal, Bapak Ibu sekalian. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih. Saya persilakan kepada hamba. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Tinggalkanku. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai akhir. Setiap jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir, jemaat GKRI Epifania Bandengan ini, Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati usaha, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu Bapa. Di dalam kehidupan hari kesehari rumah tangganya, Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Itulah harapan, permohonan, keyakinan kami kepada Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat lingkungan gereja-Mu tempat ini. Samping kiri kanan gereja, Tuhan berkati, urapi mereka, pimpin mereka, tuntun mereka. Sebagaimana Engkau memberkati gereja-Mu, memberkati jemaat-Mu, kami percaya, kami yakin Tuhan juga akan memberkati lingkungan masyarakat sekitar gereja-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat para majelis yang dengan setia melayani, Tuhan berkati, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang setia melayani di gereja-Mu tempat ini. Tuhan berkati mereka dengan kuasa-Mu. Sekali lagi kami berdoa Pak Pendeta Paran sekeluarga, saat ini liburan di Kalimantan, Tuhan sertai, lindungi dalam perjalanan, tibakan dengan sukacita, sehingga
dapat melayani, melakukan tugas sebagai panggilan Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa, dipakai Tuhan, baik sebagai guru, sebagai gembala. Tuhan urapi dia dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan buat pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Bersyukur memiliki seorang presiden yang jenius, yang hebat, yang mampu, memiliki komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan demi untuk kemajuan Indonesia. Tuhan berkati, urapi dia dengan kuasa-Mu. Berkati para pembantu, wakil, dan semua aparatur sipil negara. Tuhan berkati, urapi dengan kuasa-Mu. Kami percaya bangsa kami akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Persiapkan generasi penerus kami supaya dengan sungguh-sungguh belajar, baik sebagai siswa, baik sebagai mahasiswa, agar anak-anak kami dengan sungguh-sungguh tekun belajar untuk mendapatkan pemahaman, pengetahuan untuk mengisi bangsa dan negara kami, karena bangsa negara kami akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, baharui kami dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.